Halo teman-teman, kenalin, nama saya Yudi, Mecha Shock. Oke, saya mau ngucapin terima kasih kepada Papi G yang udah memberikan kesempatan untuk bercerita tentang 10 game retro favorit saya. Jadi kenapa saya suka game retro? Jadi saya suka game itu karena menurut saya ini timeless, abadi, klasik juga. Retro tuh mungkin yang saya sebutin ketika saya masih kecil, masih SD, masih SMP gitu ya. SD SMP tuh saya mainnya dulu zaman Mega Drive. Sega 16 bit nih, 16 bit yang berkisar buat 16 bit ya. Saya suka kenapa? Karena gamenya itu dulu nggak terlalu kompleks, jadi gamenya itu memang seru ya. Dan itu menggunakan banyak refleks, jadi tangannya mesti cepat, pencetnya mesti lompat. Kalau udah mati, ulang lagi dari awal stage gitu ya. Jadi game retro itu sangat asik sekali buat dinikmatin, terutama kalau kamu lagi pingin balik ke masa lalu ya untuk menikmatin masa kecil kalian gitu. Jadi ketika saya main game itu, saya inget tuh memorinya tuh ketika saya lagi tuh mungkin lagi jalan-jalan sama keluarga ke puncak, atau mungkin saya lagi sekolah, lagi ada tugas sama teman-teman main game. Jadi tuh game retro tuh berkesan banget, dan saya rasa sih game itu abadi. Saya nggak mungkin bisa tinggalin dan bisa lupain yang namanya game retro ini. Jadi konsol apa yang paling berkesan dalam hidup saya? Yang paling berkesan adalah konsol Sega Saturn. Konsol ini guys ditandatanganin sama Hiroshi Fujioka atau Kamen Rider One. Kalau kalian fans Sega, tentu kalian tahu tentang Segata Sanshiro ya, dia pernah jadi aktor yang mendukung Sega Saturn pada saat itu. Jadi kenapa game ini berkesan banget Sega Saturn ya? Saya dulu lucunya gini guys. Cucu saya dulu salah satu yang beli konsol Sony PlayStation pertama. Saya beli di Singapura. Udah beli PlayStation yang tentunya notabene lebih bagus, lebih cepat, lebih canggih ya. Game dulu ada Toshinden, ada Tekken, ada Ridge Racer yang keren-keren lah ya. Tapi saya justru kepincut sama yang namanya Sega Saturn. Entah kenapa guys, entah mungkin logonya keren, tulisan Jepang gitu ya, Sega Saturn gitu ya. Jadi setuju saya udah main Tekken, saya main Sega Saturn, baik lagi main gamenya Virtual On, Virtual Cop. Jadi semua tuh game tuh dulu game buatan AM2 tentunya, divisi legendaris Sega ya. Ada Yu Suzuki dulu ya, itu zaman-zaman saya dimana saya merasa wow, ini Sega Saturn adalah konsol yang sangat luar biasa sekali. Dan beruntungnya saya waktu SMP dulu, saya berteman sama beberapa teman saya juga semuanya diehard Sega Saturn. Jadi ada 4-5 orang tim, kita punya tim ya, tim Sega. Dimana setiap weekend, setiap Sabtu itu pasti ngumpul di rumah teman dan kita bisa main Sega Saturn satu harian. Sega Saturn shoot. Sega tuh sangat influensial sekali pada waktu itu, dan kita juga dulu sering istilahnya yang mungkin dibully alus lah, dihina, diledekin gitu ya. Karena saat itu orang main PlayStation, tapi kenapa kok lu orang main Sega Saturn gitu, ada kelompok-kelompoknya gitu. Dan saat itu tuh keluar yang namanya Nintendo N4 atau N4. Dulu teman saya tuh bangga banget tuh, wah gue punya N4 nih, udah 64 bit. Sega Saturn tuh 32 bit. Dan dulu ada gamenya tuh dulu namanya game Zelda. Game Zelda tuh dulu yang cartridge emas, Ocarina of Time. Itu tuh gamenya bagus banget buat zamannya Sega Saturn ya. Terus jadi saya dulu tuh ngerasa tuh banget kayak bodo amat, biarpun kita mainnya Sega, cuman kita punya teman-teman asik, dan kita juga merasa dari dulu tuh klopnya sama Sega. Karena sebetulnya konsol pertama saya adalah Sega Genesis atau Mega Drive. Ini game-game yang dirilis ulang di Sega Genesisnya kecil, dan kebetulan ini yang versi-versi mininya nih. Ini hampir semua game di sini yang di frame ini gue suka banget nih. Golden Axe, Phantasy Star, Yu Hakusho, and a Hero, Shining Force. Ini terutama nih, Gunstar Heroes. Ini gokil banget. Nah jadi ini game-game ini yang gue mungkin kebentuk gue ketika gue tes Sega Saturn, gue suka banget. Udah gitu guys, tahun 98 Sega keluarin Sega Dreamcast. Itu konsol tuh bener-bener Dreamcast tuh berkesan banget buat gue. Kenapa?
Karena hari itu kita ingat banget tahun 998 tuh dulu ada huru-hara lah di Indonesia, di Jakarta terutama. Ada reformasi gitu kan. Gak lama setelah itu saya ke Singapura sama keluarga. Dan di Singapura tuh keluar yang namanya Sega Dreamcast tuh baru keluar. Jadi saya ingat banget sama ayah saya. Kita keliling Singapura guys. Keliling Singapura, ayah saya mau beliin saya yang namanya Sega Dreamcast. Jadi kita keliling Singapura, 1 toko, 2 toko, 3 toko, 4 toko habis. Sampai naik MRT sampai jauh banget. Ketemu tuh toko guys yang jual. Dan dia jual itu Dreamcast sama gamenya Sonic Adventure. Kalau saya ingat dusnya warnanya oranye. Belakangnya ada gambar orangnya, ada gambar orang Seganya begini nih, ada Adventure. Jadi itu memori banget buat saya ya. Ini konsolnya. Masih saya simpan konsolnya ini. Udah lama tentunya, udah lama nggak saya mainin. Mega Drive, Sega Saturn, Sega Dreamcast. 3 konsol itu 3 konsol yang paling berkesan. Ya, jadi saya fanboynya Sega, gak kalah sama si Rainer. Gak bisa diganti. Oke, tanpa lama-lama langsung kita bahas 10 game favoritnya Mecha Shock. Posisi ke-10, ada game kesukaan saya yang tak asing lagi adalah Metal Slug. Mission 1, start. Game ini adalah game buatan SNK yang saya mainin dulu di konsol Sega Saturn. Game ini kenapa abadi? Karena di setiap konsol tuh pasti ada yang namanya Metal Slug. Dibuat lagi Metal Slug, dibuat lagi Metal Slug. Metal Slug ini adalah game shooter platform 2D yang jalannya cuma maju gitu doang. Tapi kenapa? Karena dia zaman itu bagus banget, efek tembakannya bagus, efek ledakannya bagus, sprite-nya itu bagus, cerah sprite-nya. Tembak-tembak, jalan, jadi jalan ada ikannya mati ya, dapat poin. Terus lalu kalau bunuh-bunuh orang, ada musuhnya juga menarik, ada keong, ada apa, dapat poin ya. Rocket launcher. Rocket launcher. Mission complete. Guys, posisi ke-9 game Sega Saturn yang judulnya adalah Dragon Force. Dragon Force ini sebuah game RPG yang lumayan klasik. Sifatnya adalah capture the castle. Jadi kamu punya pasukan, kamu punya kerajaan kamu tuh ada bendera-benderanya, dan kamu bisa recruit pasukan. Biasanya kalau pasukan musuh kamu serang, mereka kalah, mereka akan dapat kesempatan bisa join kerajaan kamu ya. Mungkin game ini saya juga dulu sempat tamatin, cuman udah cukup lupa karena udah cukup lama juga. Tapi game ini cukup menarik karena dulu grafiknya seperti ini guys, hanya kotak-kotak dan sistemnya menu juga seperti ini. Game Dragon Force adalah game favorit saya dan berharap banget keluar Dragon Force 2 versi Amerika, karena sampai sekarang masih nunggu versi Jepangnya ya, yang ada sih fans translation-nya emang nggak official. Saya berharap di port lah ke Nintendo Switch atau gimana, karena game ini mantap banget. Ya guys, di posisi ke-8 Shining Force. Jadi Shining Force ini juga dulu saya mainin di konsol Sega Saturn. Shining Force ini lucu sekali, kenapa? Karena dulu dibuat oleh maker namanya Camelot kalau saya nggak salah ya. Ini ada yang episode 1, ini episode part 2, ini episode part 3 ya. Game seperti ini kira-kira. Game itu kalian jalan-jalan, keliling-keliling, nanti battle-nya tuh kayak Final Fantasy Tactics, mirip. Dulu saya main versi Jepang guys, ini versi Jepang ya, dulu bener-bener nggak ngerti juga apa sih, cuman akhirnya baca-baca menu gitu kan, ngerti ya ceritanya kira-kira gimana. Jadi ada 3 perspektif 1, perspektif 2, yang ketiga itu digabungin tuh ceritanya. Tapi kenapa menarik? Karena di game ini kalian bisa tentunya upgrade skill jagoan-jagoannya, dan juga dapetin item-item yang cukup aneh ya. Terus ini juga kenapa bagus, karena zaman ini game RPG itu nggak banyak. Seperti saya bilang tadi, ada Dragon Force, ini Shining Force 1, 2, 3 dulu bagi saya itu luar biasa. Dulu kita sebutnya juga ada jago utamanya, si jago utama, ada si kuda, si elf. Jadi kita dulu nggak gitu ngerti juga ya. Battle-nya turn base, dan juga ada gerakan-gerakan kemana. Dan ketika nanti diserang, dia masuk ke tampilan-tampilan 3D-nya. Jadi ini mungkin RPG yang zaman klasik lah. Cuma nanti kepikiran banget ketika lu udah seru banget mainnya tuh ya. Posisinya mesti bener, dan itu mesti strategis banget lah game ini. Nah ini kenapa game ini gue suka, dan gue akan mainin game ini terus-menerus.
guys, di posisi ke-7 adalah game Brave Venture Musashiden buatan Squaresoft. Jika bakalnya Square Enix sebelum merger sama Enix ya. Jadi kenapa gue suka sama Musashi ini? Karena dia menggabungkan elemen RPG, elemen puzzle, sama elemen koleksi juga. Di sini dibeli action figure, koleksi, bisa dimainin, bisa disimpan di rumahnya ya. Dan gue suka kenapa? Karena ini lumayan fast pace, jadi lu gebuk langsung, nggak ada loading seperti Final Fantasy. Ceritanya juga lumayan seru ya, dan juga puzzle-puzzle challenging. Gue dulu inget main game ini susah banget, jadi gue sampai mesti beli buku guide-nya untuk kasih tahu dia kemana. Ini zaman kebahagiaan gue di PlayStation. Dan gue berharap Sony bisa keluarin remake-nya Brave Venture Musashi. Kayaknya pernah ada sequel-nya, cuman bukan sequel dari ini ya, buatan baru ya, Musashi. Cuman nggak sebagus yang aslinya dibuat oleh Squaresoft. Ini dia Brave Venture Musashi dan. Come on, let's duel! Ya, game di posisi ke-6, Shenmue. Shenmue ini adalah game buatan AM2 dan saya main ini di Dreamcast saat itu ya. Jadi ini adalah satu game free ya, full reactive eye entertainment besutan maestro Yu Suzuki, salah satu penggawa dari Sega Corporation. Shenmue ini menarik banget kenapa? Karena pada zamannya guys, game yang punya real time, harinya berjalan pagi jadi malam, gelap jadi kota pakai lampu, ada salju, ada hujan, ada cerah mataharinya, dan kamu bisa ketemu sama orang, kucing dikasih makan. Battle-nya juga bagus, ikutin mirip-mirip sama Virtua Fighter. Kalau kalian main Virtua Fighter, game berantemnya itu mirip, bisa di-upgrade juga, bisa latihan segala macam ya. Jadi saat itu kenapa ini game memorable banget? Karena game ini adalah game, ingat saya, budget terbesar yang pernah dikeluarkan dalam video game dalam sejarah histori saat itu adalah Shenmue ya. Jadi kalau sekarang mungkin banyak yang ngira ini game apalah bab dulu, tapi game ini adalah game legenda dan memang perasaannya sekarang sama perasaan dulu beda. Sekarang udah ada game seperti Grand Theft Auto dan lain-lain. Jadi game seperti ini kayaknya biasa banget gitu. Padahal kalau dulu nih kayaknya wow banget, dan ini saya mainin dulu di Sega Dreamcast. Dan dialognya juga bagus. Nah, dulu konyolnya lagi, saya main game ini versi Jepang juga. Nah, ngerjain baca guide dulu di GameFAQs, baca guide-nya, kasih tahu kemana. Jadi Shiryu Hasuki petualangan cari keliling-keliling segala macam. Dia pingin balas dendam bapaknya. Yang pertama itu kalau settingnya di kotanya Yokosuka. Yang kedua di China, di Hong Kong segala macam. Bagus banget ya. Yang kelima namanya adalah Virtual On. Jadi ini adalah game buatan Sega juga. Pertama kali main di Sega Saturn. Jadi ini adalah game favorit gue. Kenapa? Karena buatan mekanya adalah buatan Katoki Hajime yang juga versi K. Terkenal banget di dunia Gundam. Dan juga selain desain mekanya yang keren, robot-robotnya seperti Feiyen, Raiden 2, Tenjin, itu kayak posisinya, proporsinya bagus ya. Dan gue suka pengen apa? Karena ini warnanya warna Sega guys, warnanya warna biru, putihnya kayak Sega banget gitu. Jadi ini ada Twin Stick. Ini Project Z, gue beli dari Jepang nih, belum gue buka. Nanti kalau kalian penasaran yang buat zaman Virtual On mau nonton ini, pokoknya ramekan contohnya ya. Jadi ini ada stick-stick seperti ini guys. Ini yang versi Xbox 360, gue juga punya. Ini versi PS3-nya, gue juga mainin. Ada versi Dreamcast-nya cuman di kantor, juga ada versi Sega satunya tentunya. Dan gue berharap juga suatu hari kalau gue bisa tabung cukup, gue bisa beli Virtual On 2 Oratil Tangerang dingdongnya suatu hari. Get ready. There's been a kidnapping. It's Rachel, the daughter of the president of Sersia. Get into the castle and rescue Rachel. Yang keempat, game favorit gue adalah Time Crisis. gue main ini di konsol
PlayStation 1. Time Crisis ya. Seperti kalian tahu, jalur utamanya berusaha nyelamatin anak presiden ya. Dan ini sebetulnya juga dulu didong-didong banyak ya di arcade-arcade. Jadi game ini memorable banget buat gua karena ini sangat bergantung pada kecepatan kalian menembak dan waktunya. Jadi ketika waktunya habis. Nembak yang merah plus 1 second kalau nggak salah. Nembak yang apa plus 1 second. Jadi ini bagus banget. Dan ini ada pistolnya guys. Ini buatan Namco dulu sebelum dia merger sama Bandai. Jadi ini ada pedal juga. Kalau di konsol ada ininya. Ada buat dia ngumpet tembak. Ya guys, posisi ketiga Sonic. Nah, coba penasaran Sonic yang versi mana? Sonic kan banyak nih guys. Nih. Nah, jadi ini guys, Sonic yang ini nih, yang gue suka nih adalah Sonic Adventure. Kenapa gue paling suka sama namanya Sonic Adventure? Padahal orang udah suka Sonic yang 16 bit ya, yang pertama kali cepet gitu kan. Apa sih Sonic Adventure? Karena dia punya gambar tuh keren, text desainnya bagus ya. Dulu ada Chaos Emerald, ada VM-nya dicolok tuh ya, ada Chaosnya dipelihara kayak Tamagotchi. Lagu-lagunya ikonik, I Wanna Fly High, lagunya Central Square. Ini adalah game pertama gue main ketika tadi gue beli Dreamcast gue tuh yang dibeliin bapak gue di Singapura, jauh banget dibelinya sampai ke Indonesia. Jadi sampai gue fansnya sama Sonic ini guys. Ini gue ada barang gitar buatan dari Jepang. Emang ini sih gak disebut Sonic the Hedgehog sih, cuma ini salah satu koleksi Mecha Shock yang abadi banget ya, gitar Sonic the Hedgehog. Posisi kedua adalah game Final Fantasy VII di PlayStation. Jadi PlayStation 7 ini tentunya cloud ya, dan juga motornya yang udah diperbaruin, di remake. Ada Advent Children, yang gue suka adalah versi klasiknya ya, Final 7 ya. Kenapa gue suka itu? Karena itu adalah game RPG 3D pertama buatan Squaresoft yang muncul di PlayStation. 6 juga bagus, panjang ceritanya. 7 luar biasa eksepsional. Kenapa? Karena ada cerita romance-nya, ada cerita persahabatannya, cerita saving the world ya. Dan kalau gue perhatiin lagi ternyata 7 itu mengandung tema cyberpunk juga guys. Nah jadi gue suka kenapa? Karena mapnya bagus. Kedua, kota-kotanya juga memorable ya, kayak kota Midgar, Costa del Sol ya, ada Ancient Forest. Jadi gue demen banget sama Final Fantasy 7. Dan tentunya buat teman-teman sekalian yang juga fansnya Final Fantasy pasti setuju. Biarpun gue Sega fanboy, cuman gue objektif, gue nggak melulu Sega ya. Gue menurut gue yang bagus adalah Final Fantasy 7. Patut menempati posisi 2 di hati gue untuk selama-lamanya. Ya guys, jadi lu wondering kan, game se-epic FF7 aja buat orang retro yang ngerti ya. Cuman posisi 2 di hati Mecha Shock. Game apa sih sebetulnya yang paling gue suka ini sepanjang masa nih, of all time. Jadi sebetulnya game ini game yang sangat berkesan banget buat gue. Karena ini satu-satunya game RPG yang gue tamatin berkali-kali. Bisa kalau game RPG sekali tamat udah gue enak gitu kan. Dan ini juga adalah perusahaan yang sama yang buat Final Fantasy juga, yaitu adalah game Squaresoft guys. Tahun 90-an, ingat gua tuh ya, 90 akhir ya. Gamenya itu adalah Run through the cold of the night as passion burns in your heart. Ready to fight, a knife held close by your side. Like a proud wolf alone in the dark, with eyes that watch the world. And my name like a shadow
Xenogears. Fei Wong, jagoan utama dari game Xenogears ya. Dan kenapa gue suka game Xenogears guys? Karena game ini punya alur cerita yang menurut gue dalam banget. Jadi itu tentang kayak manusia lawan Tuhan ya. Itu udah ekstrim banget ya. Dan juga settingnya juga menarik karena juga ada kayak menara Babelnya. Sudah gitu ada kerajaan-kerajaannya, terus ada pengkhianatan, dan ternyata kisah cinta, karena ini sebetulnya ada romansnya antara si Fei Wong sama si Ellie. Itu adalah udah kisah cinta ribuan tahun yang lalu. Dan yang paling canggih guys, yang buat gue bergetar itu adalah kenapa gue agak spoiler dikit nih. Ternyata robotnya dia, si Lethal robot. Jadi ada robot, ada orang ya, ada robot, ada orang gitu kan. Robot-robot nanti ujungnya jadi Xenogears ya, jadi warna putih robotnya. Itu namanya Xeno tuh Gears untuk melawan Tuhan. Jadi itu bener-bener kayak mind blowing banget, ada yang kepikiran pesan. Dan juga mereka punya settingnya bagus dan terutama lagunya menurut gue romantic dan sweet banget. Jadi kalau tiap lagu ini juga ikutan keinget-inget dulu mungkin kisah cinta dulu pertama gitu, seperti apa gitu kan jadinya. Dan buat kalian yang semua teman-teman yang belum main game Xenogears, gue saranin lu orang main game Xenogears, biarpun grafiknya 2D, gambarnya jelek dan semacam, cuman lu mainin, coba lu perhatikan ya. Xenogears ini adalah game nomor 1, the best retro game untuk Mecha Shock. Broken mirror, a million shades of light. The old echo fades away, but just you and I can find the answer, and then we can run to the end of the world. We can run to the end of the world. Ya guys, terima kasih udah nonton 10 game retro favorit Mecha Shock. I hope you like it. Apa itu sih Mecha Shock? Mecha Shock sebuah channel yang saya buat isinya unboxing mainan, ya toys review, segala jenis mainan, dari mainan yang Jepang, US, State View, Super 6, ada mainan langka lainnya, atau robot ya, atau Gundam, bahkan model kit segala macam. Yang seru-seru saya review di situ. Juga ada saya keliling-keliling rumah korektor, juga ada saya ngulas-ngulas liputan-liputan acara mainan. Ini sebetulnya apa sih itu Mecha Shock? Mecha Shock itu sebuah intellectual property yang saya buat. Tujuannya nanti saya juga mau buat satu dunia ya. Endgame-nya adalah film studio anime, misalnya Netflix atau Crunchyroll mungkin ya. Cuman sekarang ini masih saya pupuk, dan sekarang ini lagi saya buat komiknya, ceritanya, dan juga action figurnya. Terima kasih buat Papi G udah kesempatan kali ini. Dan malam ini gue dapat mengenang 10 game kesukaan gue, dan ketika gue bikin baik-baik, game-game ini memang benar-benar berarti. Dan ini kenapa game-game retro atau game klasik ini mungkin selamanya akan melekat di jiwa gue ya. Terus dilestarikan ya, tentunya komunitas retro dan tentang game-game retro ini, karena retro ini adalah sesuatu yang menurut saya all time klasik. Kayak lu lihat aja mobil-mobil kuno tuh ya, lu lihat Rolls Royce tahun jebot juga masih Rolls Royce gitu ya, barang bagus gitu ya. Jadi never ending. Ya guys, jangan lupa kalian untuk subscribe channel Papi G di bawah, karena menurut gue si Papi G ini videonya keren-keren dan unik-unik. Juga lupa untuk subscribe channel Mecha Shock. You've been shocked.